Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala nuli dawuh sapa Mbah Kyai Musannif, an-nuru utai nur alladzi yufiduhu kang lobirake ing nur sapa Allah ala qalbil muridi ing atase atine murid iku lahu iku tetep kedue nur al-kasfu utawi buka hijab. Ai kasful ma'ani tegese buka pira-pira makna wal maghibati lan pira-pira perkara kang samar kang gaib ka husnit taati kaya baguse taat wa kubkhil maksiati lan alane maksiat wal basiratu utawi peningal ati allati ya kang utai basirah iku nadirul qalbi peningale ati ikulah iku tetep kedue basirah al hukmu utai hukum ai idraku zalika tegese nemu mengkono-mengkono ma'ani maghibat utawa husnit taat kubkhil maksiat wa musyahadatu lan ningali ing dalik fakamala yumkinu mongko kaya oleh ora kongang apa idrakul basari oleh ningali peningal moto lil mahsusati maring boro-boro perkara kang den tingali illa bil anwariz zahiriyati angin kelawan boro-boro nur kang zahir kasirojin kaya lampu wa syamsin lan srengenge layum kinu ora kongang uga apa idrakul basirati oleh nemu peningal ati li syai'in maring suwi-wiji minal ma'ani kang tetep saking boro-boro makna illa bil anwaril batiniyati angklan boro-boro nur kang batin wal qalbu utai ati iku lahu iku tetep kudu qalb al iqbalu utai madhep wal idbaru lan mungkur alama ing atase barang kusifa kang dibuka apa ma lil basirati kedue peningal ati wa idza kusifa mongko endal nalikane dibuka apa malah kedue basirah an husnit taati saking baguse taat wa kubkhil maksiati lan alane maksiat akbala mengko madhep apa alqalbu ati alat taati ing atase taat wa ahabba lan demen apa qalb ha ing taat fatat ba'uhu mengko manut ing qalb apa aljawarihu pira-pira anggota wa adbara lan mungkur apa qalb anil maksiati saking maksiat fala tatalabbasu mongko ora nglakoni biha kelan maksiat apa aljawarihu pira-pira anggota hada wa yahtamilu hada ai ifham hada wa yahtamilu lan memper apa annal makna sak temene maknane iku annan nur sak temene nur iku lahu iku tetep kedhe nur al kasfu uta buka anil maghibati saking pira-pira perkara kang gaib ka asraril qadari kaya pira-pira siri qadar wa annahu lan sak temene kelakuan iku yahsulu hasil fil alami ing dalam alam apa kadha mengkene wal basiratu tawi peningal ati iku laha iku tetep kaya basira al hukmu ta hukum ai idraku dzalika tegese nemu mengkono-mengkono maghibat summa hadzal kasfu nuli itaiki kimbuka wal idraku lan nemu iku kot layakunani terkadang ora ana apa karone kasfu idrak ora niku tamai ini sempurna karone fayam bagi mongko sayukja lil mukasyafi kedhe wong kang den buka apa ayata sabbata yen to netepi sapa mukasyaf fi kasfihi ing dalem kebukae mukasyaf wala ya'malalan yen to ora ngamalake sapa mukasyaf bimuktada ma kelawan patrapane barang kusifa kang dibuka sapa mukasyaf lahu krana ma pala yukhbiru mengko aja aweh kabar mukasyaf bisain hatta yastaftiya sehingga jaluk fatwa sapa mukasyaf qalbahu ing atine mukasyaf
imma ayyuk bila ana kalane ento madhep apa qalb wa imma ayyud biron ana kalane ento mungkur apa qalb walidalan krana mengkene kene layuh biru bisyaiin tajidu nemu sira ba'dul auliya ing setengah boro wali yukhbiru aweh kabar sapa ba'dul mauliya halih aweh kabar an umurin saking boro perkara lakta kok kang ora tumiba apa umur wadalika ute mengkono-mengkono dawuh la tatba iku wa kadalika lan wa kadalika ute mengkono-mengkono niku wau wa tajidu latakok wadalika ute mengkono latakok cidhek niki rujuke iku li adami tasabbutihi krana ora anane tetepe ba'dul auliya fi kasfi'id di dalam kebukae ba'dul auliya la tufrihka aja mbungahake ing sira apa taat li annaha taat iku barazat mentu apa taat metu mingkah saking sira aimin haitsu suduruha tegese saking sekirane utawi metune taat iku maujud angga saking sira bi ikhtiyarika kan ikhtiar ira wa haulika lan reka daya ira wa kuwatika lan kekuatan ira fahadza mongko utawi iki iku farhun mongko te iki farah iku farhun farah madmumun kang den wada manhiyun kang dicegah apa anhu farah muhbitun kang lebur laha maring taat walakin ifrah lan tetapi bunga sira biaklan taat li annaha taat iku barazat katon apa taat minallah ilaika ay min haitsu syuhuduha tegese saking sekirane utawi ningali taat iku maujud minallahi saking Allah nikmatan hale nikmat minhu saking Allah wa fadlan dan anugerah fahadza mongko teki farah wa yuhadza iku al farahul mahmud bungah kang den puji al matlubu kang den purih minal abdi saking kawula wa huwa utai farah iku muqtadha syukriha patrapani nyukuri ing nikmat sumastadalla nuli amprih dalil sapa Mbah Kyai Musonep ala dzalika ing atase mengkono hikmah la tufarrihka atau la tufrihka biqouli ta'ala qul bi fadlillah ngucap sira kelan fadhole Allah wa bi rahmati lan rahmati Allah fa bidzalika mau kelawan mengkono fadhol lan rahmah fal yafrahu mengko becik bungao sapa mukminun utai fadlillah iku khairun luwih bagus mimma tinimbang sangka barang ya juma'un kang ngumpulake sapa kufar ing ma fa isaru tilka taati mongko te nekake mengkono taat ilahi maring abet wa idharuha lan nglahirake taat alayati ing atase tangane abet kekuasaane abet iku tinaun wigati minallahi subhanahu wa ta'ala bi iklan abet fayam bagi mongko sayukjo apa iya froha yen to bungah sapa abet biha kelawan taat mintil kal haitsiyati saking mengkono arah-arah la min haitsiyati suduriha ora saking arah-arah metune taat minhu saking abet wa fi'lihi lan oleh nglakoni abet laha maring taat wa fi'lihi lan oleh nglakoni abet mah laha maring taat. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nur ingkang dipun ngendikaaken kala wingi nur kala wingi ingkang kula bahasaken kalian cahaya ilahiyah bisa juga niku ilham saking Allah niku mempunyai kemampuan atau mempunyai wewenang membuka tabir rahasia hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sedangkan mata hati cahaya niku nur ilahiyah niku sebagai sentere, sebagai lampunya. Sedangkan mata hati niki yang mampu menyaksikan, mampu menemukan, mengambil, membedakan apakah itu baik atau tidak. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Sedangkan hati niku berhak untuk menolak dan bisa juga untuk menerima.
Jadi urutannya ngaten. Awal harus ada penerang hati ini yang bisa menjelaskan, yang bisa memberitahukan hal-hal yang sifatnya itu rahasia di balik tirai ini. Ya, kenapa saya mengatakan di balik tirai? Karena selama ini pandangan batin kita itu tertutup oleh alam sekitar kita, tertutup oleh pandangan hal-hal yang kita lihat. Di balik itu ada rahasia yang besar dari Allah SWT. Ketika kita melihat sebuah kejadian, kita nggak ngerti apa yang ada di balik kejadian itu. Karena apa? Karena ditutup oleh tirai kejadian itu sendiri, sehingga fokus kita hanya pada hal-hal yang lahir, padahal di belakang itu sangat banyak sekali yang tersimpan, rahasia yang harus diungkap. Nah, ini yang bisa melihat itu disebut sebagai satu nur, cahaya ilahiyah. Yang kemarin sudah kami terangkan dari mana datangnya cahaya ilahiyah itu, dari riyadhah, dari ketaatan kita, dari zikir kita kepada Allah. Niku yang membuat penerang. Lan wis cahaya ilahiyah ini bisa menerangi apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di balik kejadian itu, nanti mata hati inilah yang akan menentukan ini jelek, ini baik. Awake dhewe selama ini nek ditakoni baguse taat iki apa, alane maksiat iku apa? Wong nyatane wong sing taat mek maksiat ya padha wae. Bedane iki apa? Karena apa? Karena kita tidak punya cahaya itu untuk melihatnya. Maka kita tidak bisa melihat itu. Hati kita tidak ada cahaya, tidak ada sinar dari Allah. Kenapa hati kita tidak sinar dan gelap? Ya karena kita malas zikir, kita malas riyadhah, kita malas tirakat. Andai kata kita riyadhah tirakat belum tentu juga, karena riyadhah tirakat kita itu tidak sempurna, diganggu oleh hal-hal yang sifatnya niku duniawiyah atau riya dan lain sebagainya. Jadi perjalanan kita panjang. Niku digambarke kalih kados ngeten niki. Tengen Iqadul Himam niku upamane kita masuk di rumah yang gelap. Di dalam rumah itu ada ular, ada kalajengking, tapi di rumah itu juga ada emas, ada perak, ada wanita cantik misalnya. Ketika kita tidak punya sinar, kita bisa keliru. Kita bisa keliru dan tidak bisa membedakan mana yang kalajengking, mana yang emas, dan mana yang manusia cantik, dan mana yang gendruwo. Tidak bisa menentukan. Ketika kita bawa lampu, maka semuanya itu akan terlihat. Iki ngene. Nah, nanti hati yang akan menolak, iki sing apik dijikuk, iki sing olok ditinggal. Seperti itu gambarannya kados ngaten niku. Nggih. Sebagaimana Mbah Kyai ngendikaken ten mriki, la yumkinu idrakul basar lil mahsusat illa bil anwarid zahiriyah. Sebagaimana tidak mungkin mata ini melihat hal-hal yang bisa dilihat kecuali dengan nur yang zahir pula. Seperti ada lampu, siang ini seperti ada matahari, itu baru kita bisa. Kita di dalam kegelapan akan nabrak rono, nabrak rene. Nah, kalau dalam bahasa pengajian, yang memberi lampu penyuluh itu adalah para ulama-ulama. Al-ulama surujul ummah. Ini sebagai lampu hati, mata hati, membuka mata hati. Sampean jangan melihat terangnya lahir, listrik di mana-mana, padang, ginglang-ginglang, kelihatan sari. Tapi bisa juga hati kita itu buta, hati kita itu gelap karena tidak ada penerang hati ini yang berupa zikir, berupa riyadhah dan seterusnya.
baru mata hati nanti akan bisa melihat. Setelah ada penerangan itu baru nanti hati yang akan menentukan. Nah, oh ini yang baik, hati yang akan mengambil. Kemudian jawareh, anggota kita selalu akan mengikuti. Ini yang buruk, ini maksiat, maka fala tatalabbasu, maka jawareh jangan lakukan ini, itu nanti yang terakhir. Tapi bisa juga makna yang dikehendaki niki, bisa juga ini dalam versi makna yang lain, bahwa nur itu bisa membuka hal-hal yang gaib. Hal yang gaib ini yang dimaksudkan adalah asraril qadar, sir-sir daripada qudratullah, dari qadarullah. Selama ini kita tidak bisa bertanya-tanya apa hikmahnya corona, apa hikmahnya terjadi seperti ini, apa hikmahnya ada kecelakaan dan lain sebagainya. Sirrul qadar kita tidak mengerti. Dengan cahaya itu kita akan bisa mengerti, tergantung kalian kekuatan cahaya itu. Jika kelihatannya kecil ya remyang-remyang. Nah, kemudian setelah kita lihat, nanti mata hati ini akan menentukan, oh iya iki ngene. Tapi hati-hati. Kalau belum jelas betul, itu jangan sampai kita su'ul adab pada Allah. Ini bagi orang yang sudah sampai pada tingkatan tersebut, dia melihat sesuatu yang terontong-terontong begitu, berkah cahaya ilahiyah itu. Akhirnya dia itu ngomong ke susu, orang yang dibukakan pintu itu loh, dibukakan rahasia itu ngomong. Begitu ngomong, ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi, dengan yang dia lihat dengan mata hati dia, ternyata tidak sesuai. Itu bisa juga terjadi. Karena apa? Ya karena apa yang dilihat itu belum sampai pada hati. Hati belum memutuskan, dia sudah ngomong terlanjur terlebih dulu. Oh, niki satu ketika sampai ke sana. Nah, niki tak murati, kira-kira kita masih sulit paham. Mangkito sama nak pun saestu dadi wong sing temenanan dapat cahaya ilahiyah niku mungkin akan terkuak. Hal-hal yang semula itu kita tidak ngerti, dibalik hal-hal yang terjadi ini akan sedikit ada penjelasan. Niki namanya pun kita mendapatkan ilmu mukasyafah, berkah daripada riadoh kita, berkah dari riadoh yang memunculkan nur itu. Niki wongi biasanya nek kesusu terus ngomong, wah sekarang ini. Tapi kenyataan tidak. Karena apa? Karena belum sampai kepada hati, dia sudah cepet-cepet ngomong, kemomosen deh, karena itu pandangan yang aneh misalnya. Terus ceplas-ceplos sakar PDW hanya berdasarkan apa yang dilihat dari nur itu, sementara hati belum memutuskan ini iya atau tidak. Niku bisa terjadi. Mula ba'dil aulia sering ngomong somben kar ngene tapi ternyata tidak ada apa-apa, atau akan sangat berkurang. Sebab zaman nek ngamati qadha itu asal bukan kodok yang mubrom, niku masih taklek, masih mu'alak. Misalnya sampean ngeramal sok ben akan terjadi ngene-ngene, niki bagian isono cahaya hati, iki arep terjadi ngene-ngene. Kadang-kadang sama ndak paham, ini akan terjadi seperti ini kalau ada sebab-sebab seperti ini. Kalau keadaan masih seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Nanti pada saatnya tidak terjadi seperti itu karena sebab-sebab itu sudah berubah. Niki namanya yang mu'allah. Kowe karo kae iki ora cocok. Kowe ora cocok karo kae. Pegatan ben. Ana kan ana hitungan ngoten niku ta. Urung mesti. Pegatan iku nek sebabe ngene. Tapi kalau bisa ditepis dengan cara-cara riadoh, dengan ikhtiar itu kadang-kadang bisa terhindar selagi itu belum kodok yang
mubrom yang sudah pasti, itu masih bisa seperti itu. Seperti kalau jenengan berbicara soal panjang umur, banyak rezeki, itu sangat tergantung kepada sebab dan musabab, karena kita hidup di dalam alam sebab, alam perubahan. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Nah, sedangkan yang pasti itu semua rahasia Tuhan, dan ini harus kita ketahui betul-betul dengan hati yang jujur, hati yang memang sudah memberikan keputusan. Nah, ya mbok pilih wonten ingkang badhe tangkep dereng cetha. Nggih. Dengan kasful mauhibah. Nggih. Kasfu itu hampir semuanya mauhibah. Jadi ilmu mukasyafah itu tidak berangkat dari belajar, tidak. Ada yang menyebutkan itu ilmu laduni. Dia tahu dibukakan hatinya oleh Allah nggih karena mujahadah niku wau. Karena napa menika jenengan cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Sedangkan kasful mauhibah itu adalah pembuka yang berupa pemberian dari Allah. Niku hampir sama. Kalau kasful ma'ani itu hasil daripada kasful mauhibah. Kita diberi kasyaf oleh Allah, kemudian dari kasyaf itu kita bisa melihat rahasia-rahasia yang terjadi di balik itu semuanya. Mula nggih, sebenarnya kalau kita betul-betul hati-hati, itu kita tidak bisa mengomentari sesuatu dengan nada yang miring, tidak bisa. Karena di sana ada hikmah. Seperti tadi dalam sebuah tafsir Nabi Nuh, kenapa disebut Nuh yang artinya itu air mata? Kenapa? Karena pada suatu ketika Nabi Nuh itu jengkel, ada anjing yang kurapan melu terus ganggu terus. Ihsa ya qabih, hinalah kamu wahai orang, mengganggu saya. Ditegur oleh Allah sebagai orang nabi. Nek kula sampean ora ditegur. Engko sampean ora patut diperhatike karo pangeran, salah wakno bae. Nabi Nuh ditegur. Itu enggak pantas. Kamu itu mencaci saya, mencela saya atau mencela anjing itu. Sama saja kamu mencela anjing sama dengan mencela saya, karena anjing itu adalah perbuatan saya yang buat, saya yang menghendaki. Apalagi kalau kamu langsung menghina saya, arahnya kepada saya. Nabi Nuh nangis ora barbar sampai dijuluki Nabi Nuh jenenge Abdul Ghaffar, asalnya kayak begitu. Ini banyak di lingkungan kita yang seperti itu, yang kita tidak ngerti, maka kita ngomong sembrono begitu. Nah, tentunya nanti bagi orang-orang yang ahli hikam sudah itu harus mulai dirubah. Harus mulai dirubah kesembronoan seperti ini. Kita harus hati-hati bahwa di balik semuanya itu ada hikmahnya. Kalau kita akan ngerti, carilah cahaya Tuhan itu dan fungsikan mata hati ini, fungsikan pula hati ini, nanti kita akan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. La tufarrihka saged, la tufrihka saged, at-ta'atu li annaha barazat minka. Jadi janganlah ketaatan atau kepatuhan itu membuat kamu bangga karena engkau merasa mampu melakukannya. Nek sampean lakoni taat, sembahyang, poso, sampean jangan merasa bangga karena sampean punya kemampuan melakukan itu. Niku salah besar. Karena Allah tidak butuh amal jenengan, bahkan tidak butuh kepada kita. Jadi tidak bisa kita banggakan karena kita punya kemampuan itu. Kita suguhkan kepada Tuhan, ini Gusti karya saya, ibadah saya, susah payah saya persembahkan buat kamu Gusti. Tidak butuh Gusti Allah, itu tidak butuh sama sekali. Lah terus sebaiknya itu bagaimana? Sebaiknya kalau kita melakukan sesuatu, berbanggalah karena engkau telah dikaruniai kemampuan oleh Allah. Walakin ifrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Jadi jangan merasa bangga atas kepatuhan yang sampean lakukan,
Karena kamu mampu melakukannya. Kadang-kadang orang lain tidak mampu, wah saya mampu, kadang-kadang itu jangan ada perasaan seperti itu. Tetapi berbahagialah, alhamdulillah lah kepada Allah karena sampean diberi kemampuan oleh Allah. Jadi syukur jenengan itu syukur karena nikmat yang diberikan, taufik yang diberikan oleh Allah kepada jenengan. Mboten sampean mensyukuri karena sampean punya kemampuan, mboten. Tidak ada artinya. Di hadapan Allah kemampuan sampean tidak artinya. Bahkan taat sampean tidak ada artinya. Bagi Allah yang harus kamu lihat bahwa ini adalah fadl Allah. Ini adalah anugerah Allah. Adalah pemberian Allah. Sebagaimana Allah dawuh qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Dengan itulah kita merasa bangga. Alhamdulillah. Ba'da sholat alhamdulillah Gusti, saya telah jenengan beri nikmat sehingga saya mampu melakukan ibadah, mampu menghalau setan, mampu menghalau nafsu. Mentang-mentang menjadi orang sabar, di rumah menemui kesulitan menjadi orang sabar, wah aku kuat dadi wong sabar. Bersyukurlah kepada Allah karena panjenengan diberi karunia menjadi orang yang sabar. Nah niku tata carane hikam, tata carane wong ahli tasawuf nggone nata ati niku kados ngaten niku. Jadi hati-hati, di balik semua yang terjadi itu ada hikmah Tuhan yang kita tidak mengerti. Jangan mudah kita berkomentar. Jangan mudah kita berkomentar yang negatif. Siapa tahu di balik itu. Secara syar'i monggo. Secara syar'i memang Gusti Allah ngendikake nek kuwi barang Allah ya muni Allah kuwi Allah. Tetapi niki maksudnya ati niku. Maksud kula niku kita sedang bicara soal ati. Ati niku kudu dikai serep. Nek itu yang melakukan, itu yang menghendaki Gusti Allah. Pun ngoten mawon. Bocah dikon sembayang, ora sembayang dikon sembayang. Umur 10 tahun dipecut, ijek ora sembayang. Lebokno ning ati sampean, serep ning ati. Bahwa ini sudah kehendak, tapi ojo diomong-omongke sing ngono kuwi. Sing ngono kuwi ora usah diomong. Cukup sebagai satu pengertian kita saja sebagai orang tua, sebagai orang yang telah mengenal sifat-sifat Allah. Amin. Semanten nggih. Nggih ngaten nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah.